Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab sepersepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi dengan ucapan celaka dari Yesus yang ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini merupakan kritik terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi perihal amal persepuluhan. Banyak orang sudah merasa beres manakala sudah menepati aturan hukum. Padahal kita tahu bahwa ajaran Yesus itu yang sesungguhnya adalah hukum kasih atau yang dikenal dengan ajaran cinta kasih. Sadarlah bahwa tuntutan hukum itu merupakan tuntutan yang diminimalis. Maka tidak cukup orang hanya menempatkan hukum saja. Kita sungguh perlu mengusahakan namanya keadilan atas dasar kasih dalam hidup bersama. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi musuh-musuh kita dan juga mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kita juga mesti bertindak menyerupai Bapa. Haruslah kamu serupa seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Yesus menggambarkan Bapa sebagai orang yang penuh dengan belas kasih, yang selalu siap mengampuni dan juga bersuka cita ketika melihat si pendosa itu bertobat. Begitu pula dengan Yesus yang adalah wajah kerahiman Allah itu, selalu tergerak hatinya bila melihat penderitaan, kesusahan dari umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ingin membebaskan belenggu kedosaan hidup manusia. Yesus Kristus datang menolong kita untuk mengatasi dosa-dosa kita. Tentunya cinta kasih Yesus jauh lebih kuat daripada banyaknya dosa dan juga kesalahan-kesalahan hidup kita. Yesus datang mendekati kita, memurnikan,
dan juga membersihkan kita dari segala kesalahan dan juga dosa-dosa hidup kita. Setelah kita dikasih, setelah kita diampuni dan juga dibersihkan dari dosa, kita pun diutus untuk bersikap sama menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Tentu sikap belas kasih di dalam hati kita hendaknya juga dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan yang konkret, yaitu peka terhadap kebutuhan sesama, rela berkorban, mau sungguh-sungguh memerdekakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Dalam suatu sharing pengalaman iman dengan seorang ibu, kita sungguh kagum. Saya sungguh kagum akan sikap ibu itu. Ibu itu mempunyai 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Sang suami itu selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain serta berniat untuk menceraikan dirinya. Meskipun mengalami penolakan, dilecehkan, tidak dihargai, bahkan direndahkan, namun sang ibu itu masih berdoa untuk pertobatan suaminya. Bahkan ia berkata pada suaminya, bila mau bertobat dan kembali kepadanya, ia akan menerima dengan tulus hati. Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa. Inilah tentunya murid Kristus yang sejati. Sikap inilah yang bisa menghadirkan kedamaian dan sukacita di dunia ini. Meskipun terasa begitu berat, namun ada kedamaian yang tentunya diharapkan dalam diri keluarga itu. Kita pun bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, asalkan kita mau datang kepada Yesus, hadir dan juga membuka diri. Ketika kita telah mendapatkan suatu pertobatan diri, kita pun menjalankan tugas-tugas yang diberikan Yesus dalam hidup kita untuk setiap orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Tuhan sertamu. Semoga segala doa-doa kita, komunitas kita, keluarga